Kita kereta berapa? Oh, yang sebelah sana itu apa ya? Kertanegara. Serayu ya. Oh, jam 7 berangkat tuh. Di sebelah sana Logawa. Hah? Kereta 2. Yuk. Di sini. Kereta 2 sana ya? Kereta berapa? Yuk. Iya, ini kereta 2. Iya. Nomor berapa? Oh, belakang. Lepasnya. Aku ingin terbang tinggi seperti elang, melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Aku adalah mimpi-mimpi sedang melintasi sang perawan yang bermain dengan perasaan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggil
Ini Ray. Cek. Lokomotifnya juga belum ada tuh, Ray. Ini nggak ketapang. Logawan nih. Langsung ke Ketapang tuh. Ke Banyuwangi, Ray. Ya, kalau kemarin kan Wijaya Kusuma. Nah, ini Logawan. Ciamis, Tasikmalaya, Cipendei, Cibatu, Leles, Nagrek, Kiara Condong, Bandung, Cimahi, Purwakarta, Cikampek, Karawang, Cikarang, Bekasi, Jatinegara, dan Pasar Senen. Terima kasih. Siap berangkat. Pintu sudah ditutup. Ya, Catnya kita berangkat. tinggal dibuka kan? Kereta api Serayu menuju Pasar Senen, Jakarta. Masih. Mama ngeliwatan nih. Ya, apa ini kotor? Nanti kalau ke stasiun berikutnya nanti kita keluar dulu yuk. Ya, di Kroya agak lama. Soalnya perpindahan lokomotif. Sekalian. Kan lokomotifnya nanti dipindah. Iya. Jadi ke belakang. Purwokerto, Pekalongan, Brebes, Cantik-cantik. Banyumas, Purwokerto. Timnas. Ya, enggak menghormati pekerjaan. Kerja di video tuh. Kita akan berangkat pulang ke Sorot, ke Serang. Gak kan? Ibu kan. Nanti ada kali Serayu, Re, itu buka dulu. Tinggal video. Nanti ada kali Serayu, Re. Sungai Serayu, sungai besar. Purwokerto. Sini itu Purwokerto. Waduh, Apa itu? hah? Menara, nggak tahu menara apa. Menara masjid, nggak tahu menara gimana. Gak ada yang video. Iya, pecinta relevan. Banyumas. Mas. Wah, indahnya alam Purwokerto. Aja dulu. Siap-siap terowongan, Rey. Terowongan notok, Rey. Basket. Farming. Farming. Waduh.
Oke. Tuh sungai apa tuh? Laut. Serayu masih belum. Serayu belum ada. Acan, Rey. Belum gitu bilang belum. Di sini. Notog, Kebasem, dan Kali Serayu, Rey. Oke. Bentar lagi. Nah, ini dulu bekas jalur ke terowongan yang lama. Mana tadi? Sekarang terowongan yang baru. Yang lama kemana itu? Nggak digunakan, tutup. Oke, kita masuk terowongan. Wah, terowongan Notog. Nah, kalau malam ini cahayanya. Terowongan Notog. Baik. Nanti ada terowongan lagi. Kereta api Serayu sudah melewati terowongan Notog. Tinggal masuk terowongan Kebasem. Hah? Lagi? Ada lagi. Sebelahnya itulah Kali Serayu, Rey. Oh, Sungai Serayunya udah kelihatan, Rey. Oke, itulah Kali Serayu, Rey. Bentar lagi kita akan terowongan heula atau jembatan lagi. Dari Kali Serayu ya. Jembatan deh kayaknya. Ya, jembatan Serayu. Bentar lagi akan masuk jembatan Serayu. Kok ayah tahu sih? Ayah tahu. Tahu tuh. Ya, Kan punya indra ke-12. 13. Kan ayah mah dipasangin AI. Masa? Itu Nah, jembatan. ini Serayu, kita akan melewati jembatan Serayu. Kali Serayu, Siroain. Terbesar di Jawa Tengah Masih. selain Bengawan Solo. Serayu. Kalau terpanjang itu Bengawan Solo, ya. Yang terlebar itu Serayu. Yang terbesar? Bengawan Solo. Yang terpanjang? Bengawan Solo. Yang terkenal? Bengawan Solo. Wow. Nggak tahu kereta apa nih. Nyampe. Kira-kira kereta apa nih, nggak tahu. Bentar lagi kita akan memasuki terowongan lagi. Wah, terowongan Kebasem. Terowongan lagi, guys, Kebasem 2. Selamat pagi pelanggan DPR, informasikan saat lagi kereta api Serayu akan tiba dan berada di stasiun Kebasen. Informasi dan sesuai keluar stasiun Kebasen tersedia di sebelah kanan dari rangkaian kereta api. Persiapan stasiun Kebasen. Baik, turun ke Kebasem, orang. Jangan. Stasiun Kebasem. Kebasen teh. Nama stasiun. Iya. Kalau malam nggak kelihatan terowongan. Kita berhenti stasiun Kebasen, nggak akan lama. Naik turunkan penumpang. Tapi siapa yang mau turun di sini? Ini dekat. Oh, dekat. Ada si Rey.
Ini nggak ada yang turun nih. Nggak pernah ke Jawa Barat, nggak pernah ke sebelah sana barat, terakhir Jakarta, nggak pernah ke Bandung. Kalau kita ke Bandung pasti kita lihat ini ya. Dari restoran kereta itu. Murah. Jam 7 malam. Tuh, oke. Ini yang kelakuan si Ray ini. Mau mahap ya. Oh, ini tadi malam. Besok nambah Jam mana? 6 Jarum-jarum budaknya. dibersihin, angkat lagi. Jam 7 Besok nonton kereta mau mak. bersihin jam Tuh, siapa ini? Siapa ini? Kayak apaan ini? Nggak kenal aja. Tuh, siapa tuh?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om. Sampurasun Sugeng Rawu Ken kabari. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari tumbler tuh warna biru, ya mudah-mudahan ketemu. Bagi yang kemarin-kemarin sedang menunggu jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh, satu hati, satu jiwa, satu chemistry, dan mudah-mudahan saja jodoh kita adalah ternyata CEO yang sedang menyamar. Waduh. Oleh karena itu ya, mudah-mudahan saja Tuhan mengirimkan jodoh kita, dan jodoh kita ternyata pewaris tunggal mahkota penjaga tatanan bumi, anggota Sunda Empire. Waduh. Bagi yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh. Dan bagi yang sedang mencari jodoh, bingung kemana mendapatkan jodoh, ya saudara tinggal bermain saja ke tepian Sungai Serayu. Waduh. Siapa tahu jodoh kita menunggu di tepian Sungai Serayu. Di tepi Sungai Serayu sambil memancing ikan. Waduh. Bagi yang kemarin-kemarin sedang menunggu beasiswa LVDP, beasiswa supaya saudara berkuliah di luar negeri, menuntut ilmu di luar negeri, ya, mendapatkan titel sarjana, magister, doktor dari luar negeri. Waduh, supaya saudara menjadi insinyur dari luar negeri. Waduh. Ya mudah-mudahan dapat ya. Kalau sudah dapat ya, bersekolahlah, belajar dan menuntut ilmu dengan baik dan sampai lulus. Ingatlah Indonesia, ingatlah tanah air kita, jangan sampai lupa daratan, apalagi lupa ingatan. Waduh. Jangan sampai juga ya saudara pindah ke lain hati, ke negara asing. Waduh. Sekolahnya dibiayai oleh bangsa Indonesia. Kalau sudah lulus tiba-tiba pindah ke UK, waduh, pindah ke Amerika, waduh, itu namanya terlalu, waduh, nurus tunyung pemirsa, waduh. Karena sejatinya beasiswa saudara itu dibiayai oleh negara. Negara duitnya dari mana? Ya dari pajak rakyat bangsa Indonesia ya. Oleh karena itu kalau saudara tidak membangun bangsa dan negara kita, waduh, itu artinya saudara telah memakan uang rakyat pemirsa. Waduh, uang bangsa Indonesia. Dan itu wajib dikutuk menjadi batu atau ditenggelamkan ke Sungai Serayu pemirsa. Waduh. Oleh karena itu marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ubur-ubur ikan lele, selamat pagi guys. Hello guys, selamat pagi. Ubur-ubur ikan lele ya memang sedang berada di kereta api Serayu Pagi yang berangkat dari stasiun Purwokerto menuju kota Tasikmalaya. Waduh, di episode ke-87 perjalanan Epi ke Tanah Bromo. Ya Bromonya sudah lewat pemirsa. Waduh, sekarang tinggal dedeknya pemirsa, tinggal pulang kampung pemirsa. Waduh. Oleh karena itu bagi saudara yang baru datang di episode ke-87, mungkin saudara akan bertanya dan penuh tanda tanya, Mang Bromonya mana Mang? Bromonya sudah lewat pemirsa. Oleh karena itu saudara tontonlah episode-episode sebelumnya. Memang sudah cantumkan di link deskripsi supaya kronologis dan tidak bikin pusing. Waduh. Kalau menonton dari awal saudara akan memahami ya gaya-gaya konten Mamang pemirsa. Waduh. Oleh karena itu bagi saudara yang baru datang ya, tontonlah episode-episode sebelumnya sambil ngopi pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, oke guys.
Mamang akan pulang ke kota Tasikmalaya ya dari Purwokerto, cuman selangkah dengan kereta api Serayu pagi pemirsa. Mamang akan pulang ke kota Tasikmalaya di Provinsi Haji Udin, Provinsi Jawa Barat. Yang kebetulan Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Gubernur Jawa Barat pemirsa. Ya mudah-mudahan Kang Deddy menjadi pemimpin Nusantara le. Amin. Oke guys, negeri kita sedang dipimpin oleh The Lord ya, Sang Macan Asia le. Waduh, ketika episode ke-87 ini tayang, negeri kita sedang dipimpin oleh Sang Macan Asia. Beliau adalah presiden kita pemirsa. Ya mudah-mudahan dengan kepemimpinan beliau, negeri kita menjadi negeri yang makmur, sejahtera, tentram, adil, dan terbebas dari hama-hama. Dan mudah-mudahan juga bisa mendamaikan dunia. Karena kedamaian dunia adalah kedamaian bangsa Indonesia. Ya kalau dunia tidak damai, bangsa kita yang tidak ikutan konflik atau perang akan terasa ya, akan terbawa-bawa pemirsa. Panasnya akan terasa. Waduh, apalagi ketika episode ke-87 ini tayang, memang menyaksikan di Timur Tengah sana, waduh, Selat Sempit Hormuz ya ditutup pemirsa, di portal pemirsa. Waduh, kalau lewat cepet dulu dong, waduh, goceng dulu dong, waduh. Ya kalau Selat Hormuz ditutup, mungkin motor repo mamang akan amsyong pemirsa. Karena harga MBG-nya mahal pemirsa, BBM-nya naik pemirsa. Waduh, mungkin saja krisis. Oleh karena itu mudah-mudahan dunia kembali damai pemirsa. Dan mudah-mudahan dengan peristiwa yang ada di Timur Tengah sana, waduh, yang sedang berhilir mudiknya rudal-rudal hipersonik, waduh, mudah-mudahan negeri Israel kembali bubar pemirsa, dan Palestina kembali damai dan merdeka. Apalagi ketika episode ke-87 ini tayang, negeri Israel sedang membabi buta pemirsa. Itu tandanya bahwa negeri ini bentar lagi akan bubar pemirsa. Karena ciri-ciri negara akan bubar ya kepanikan pemirsa. Waduh, senggol sana, senggol sini, senggol Libanon, senggol yang lainnya. Waduh, nanti yang lainnya bakal marah pemirsa. Dan akhirnya mereka akan mengepung. Waduh. Oleh karena itu kalau kita marah ya jangan senggol sana, senggol sini, apalagi menyenggol yang tidak berdosa pemirsa. Karena ya itu akan menambah MBG pemirsa, menambah musuh pemirsa. Waduh, kalau musuhnya bertambah, waduh, kita tinggal hanya sendirian, waduh, siap-siaplah ya babak belur pemirsa dan amsyong. Oke pemirsa yang berbahagia, mungkin ini adalah tanda dari Tuhan Yang Maha Esa bahwa negeri Palestina akan kembali merdeka seperti sejak sebelum berdirinya Israel. Mamang sebagai bangsa Indonesia berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan Palestina kembali merdeka seperti sejak zaman dahulu kala. Karena negeri Palestina salah satu negeri dengan tokoh-tokohnya yang pernah membantu dan berjasa kepada bangsa dan negara Indonesia. Ketika Indonesia baru merdeka, bangsa Palestina dengan miliarder Palestina, saudagar Palestina, termasuk juga ya rakyat Palestina menyumbangkan dana bagi kemerdekaan Indonesia. Dan kita sebagai bangsa Indonesia sepatutnya ya mendoakan, membantu supaya Palestina merdeka. Karena sejatinya kita jangan melupakan jasa-jasa pahlawan, baik pahlawan dalam negeri maupun luar negeri, termasuk pahlawan dari Palestina yang pernah berjasa membantu bangsa dan negara kita, negara Indonesia, menjadi negara yang merdeka, makmur, damai seperti saat ini.
Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang berdoa mudah-mudahan Palestina merdeka. Ya seperti zaman dahulu kala, dan Israel kembali ke gorong-gorong Eropa pemirsa, ya bubar pemirsa. Mamang berdoa mudah-mudahan negeri Palestina merdeka. Merdeka Palestina, Free Palestine. Amin. Merdeka. Halo guys, apa kabar guys? Mamang sedang berada naik kereta Serayu pagi guys. Waduh, berangkat pukul 7.15 waktu Indonesia Barat dari stasiun Purwokerto ya, di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, di lemburnya Kades HH Alkaf pemirsa. Waduh, cintaku bertepuk sebelah tangan, cemburu bukan alasan. Ya mudah-mudahan Kang Kades HH Alkaf ya menjadi gubernur Jawa Tengah di kemudian hari. Amin. Oke guys ya, kereta api Serayu pagi meninggalkan kota Purwokerto. Waduh, Mamang sedih nih, meskipun hanya sebentar di Purwokerto. Ya mudah-mudahan nanti kembali lagi ke kota Purwokerto ya, kota terhappy-happy yang bikin happy dan konon katanya bikin umur panjang. Kalau saudara patah hati ya datanglah ke kota Purwokerto. Kalau saudara tidak percaya ya saudara tonton episode ke-68 kemarin pemirsa. Mamang sudah cantumkan di link deskripsi. Ternyata Purwokerto ini adalah kota yang bisa mengobati patah hati atau merayakan patah hati. Waduh, apabila saudara ditolak oleh si dia, ya dunia ini belum berakhir pemirsa. Saudara datanglah ke Purwokerto, ya insya Allah ya akan merayakan patah hati saudara, dan juga mengobati patah hati saudara, dan siapa tahu dapat jodoh di tepian Sungai Serayu. Oke guys, naik kereta api Serayu dari Purwokerto ke kota Tasikmalaya ternyata menyenangkan pemirsa. Ini adalah kereta api rakyat PSO. Apa itu Mang PSO? Kereta api bersubsidi pemirsa. Waduh, ternyata di kereta api ada subsidinya juga pemirsa. Tidak semua kereta api bersubsidi, ada kereta api rakyat yang bersubsidi. Waduh, sehingga ongkosnya dari Purwokerto ke kota Tasikmalaya ini cuma 63.000 pemirsa. Kalau naik bis bisa 100.000 dari Purwokerto, itu pun ekonomi. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi ada kereta api yang notabene agak lain ya, dimana kereta api ini jurusan Purwokerto ke Jakarta, tetapi harus memutar dulu, keliling-keliling dulu di Tanah Priangan Provinsi Haji Udin di Priangan Provinsi Jawa Barat pemirsa. Melewati Kroya, Sidareja, lalu melewati Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Bandung, Purwakarta, Karawang, Jakarta. Waduh, dengan totalnya 10 jam kalau dari Purwokerto ke Jakarta pemirsa. Tapi kalau dari Purwokerto ke Tasikmalaya 3 jam. Padahal ada kereta api yang cepet ya dari Purwokerto ke Jakarta cuman 5 jam. Jadi artinya kereta api ini cocok bagi yang saudara pingin keliling-keliling dulu di tanah Jawa Barat pemirsa. Tapi bagi saudara yang pergi dari Purwokerto ke Tasikmalaya dan Bandung, inilah kereta api satu-satunya. Saat itu satu-satunya ya, Serayu ya, yang berangkat 2 kali dalam sehari. Serayu pagi dan Serayu malam. Tidak ada kereta api yang lain yang berangkat dari Purwokerto menuju Tasikmalaya Bandung pemirsa. Waduh. Dan ternyata naik kereta api ini sangat menyenangkan pemirsa. Selain ongkosnya yang menyenangkan, ditambah lagi apalagi kalau berangkatnya pagi hari, sangat-sangat menyenangkan. Kita bisa menikmati keindahan alam Banyumas, Purwokerto,
Lembah Serayu dan juga kaki Gunung Selamat pemirsa. Waduh, dan juga ya alam-alam perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat pemirsa. Waduh, apalagi kalau berangkatnya pagi hari pemirsa. Serasa berangkat ke suatu alam surga di bumi pemirsa. Cantik-cantiknya lembah Sungai Serayu di mana saudara akan disuguhkan surga-surga di provinsi Jawa Tengah dan perbatasan dengan Jawa Barat. Insya Allah akan mencuci mata saudara ya. Waduh, dengan keindahan alamnya yang luar biasa. Oke pemirsa yang berbahagia ya, kereta api Serayu ini diambil dari namanya sebuah sungai legendaris pemirsa, Sungai Serayu yang mengalir dari Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Purwokerto sampai juga Cilacap pemirsa. Waduh, ini adalah sungai legendaris di Jawa Tengah pemirsa. Dan sungai ini melewati daerah-daerah yang indah-indah pemirsa. Waduh. Nah, Sungai Serayu ini pun ya disematkan pada kereta api Serayu jurusan Purwokerto, Tasikmalaya, Bandung, Jakarta. Karena kereta api ini pun akan melewati lembah-lembah Serayu, jembatan Serayu, dan juga alam-alam bukit-bukit di sekitaran Sungai Serayu. Kita bisa memandangi alam-alam lembah Sungai Serayu dan keelokan Sungai Serayu di atas kereta api Serayu dari Purwokerto menuju Tasikmalaya, Bandung, Jakarta pemirsa. Waduh, di mana ternyata kereta api ini akan bersinggungan dengan lembah-lembah Sungai Serayu pemirsa. Kalau memang sarankan ya saudara naik kereta api Serayunya Serayu pagi pemirsa, supaya menikmati alamnya Sungai Serayu. Sungai Serayu ini cantik loh. Waduh, bidadari yang cantik jatuh ke bumi pemirsa. Waduh. Ya, berbicara tentang Sungai Serayu, konon katanya air Serayu ini apabila kita mandi dan membasuh muka akan awet muda dan juga tambah cantik dan ganteng pemirsa. Yang benar mang, insya Allah memang akan bahas ya. Waduh, karena Sungai Serayu ini sungai yang agak lain pemirsa, dimana agak lainnya selain sungainya sangat cantik untuk dilihat, konon airnya juga bisa mempercantik diri pemirsa. Konon saudara tak usah pergi ke sauna, tak usah pergi ke skincare, waduh, ke pijat plus maaf, atau untuk ke salon-salon kecantikan pemirsa. Saudara mandi aja dengan air Sungai Serayu ya, konon katanya akan mempercantik diri pemirsa. Oleh karena itu warga-warga di sekitaran Sungai Serayu termasuk warga-warga Banyumas, Purwokerto, dan juga Cilacap itu wanitanya cantik-cantik pemirsa. Waduh, prianya ganteng-ganteng pemirsa. Karena air Serayunya bisa mempercantik diri dan gantengnya warga Banyumas pemirsa. Waduh. Oke guys, kereta api Serayu pagi akan melewati lembah-lembah Sungai Serayu, melewati juga terowongan-terowongan legendaris pemirsa. Waduh, terowongan Notok dan terowongan Kebasem pemirsa, dua terowongan legendaris, di mana dua terowongan ini ya, kalau terowongan lamanya buatan Belanda itu sudah ditutup pemirsa, tapi di pinggirnya ada terowongan buatan bangsa kita, bangsa Indonesia ya, dengan double tracknya. Waduh, jadi tidak sempit pemirsa, dimana kita akan memasuki dua terowongan legendaris, seolah-olah kita memasuki lorong waktu pemirsa. Waduh, dimana tengah-tengah di antara dua terowongan itu ada jembatan legendaris, jembatan Sungai Serayu yang sangat lebar pemirsa. Waduh, dengan airnya sangat-sangat cantik pemirsa. Dan lembah-lembahnya sangat indah pemirsa.
Seolah-olah saudara akan menemukan seorang bidadari di sana. Waduh. Dan jembatan Sungai Serayu ini jembatan yang luar biasa indahnya pemirsa. Waduh. Sangat beautiful indahnya pemirsa. Jadi kalau kita melongo di jendela kereta ya, keretanya lewat Sungai Serayu, akan terlihat indah dan cantik pemirsa pemandangannya. Oke pemirsa yang berbahagia, kereta api Serayu berangkat dari Purwokerto dan berhenti. Pertama stasiunnya adalah stasiun Kebasem. Setelah melewati 2 terowongan pemirsa, terowongan Noto, jembatan Serayu, lalu terowongan Kebasem dan juga stasiun Kebasem. Waduh. Oke guys ya, inilah kereta api Serayu. Kereta api yang penuh warna di pagi hari. Waduh. Oke guys, berbicara tentang Serayu. Waduh, Serayu adalah Sungai Serayu, sungai legendaris pemirsa. Konon katanya sungai ini airnya bisa awet muda dan bisa mempercantik dan juga mempertampan ya seseorang yang mandi di sungai ini. Karena ada sebuah legendanya pemirsa, legenda Sungai Serayu. Waduh. Konon katanya saudara akan bertambah muda pemirsa. Jadi kalau saudara berwajah 40 tahun nyebur ke Kali Serayu ya, setelah kembali ke daratan, wajah saudara akan kembali menjadi 30 tahun pemirsa. Waduh, kalau saudara umur 30 tahun nyebur ke Kali Serayu, wajah saudara akan terlihat umur 20 tahun. Waduh. Mungkin saudara akan bertanya benar atau tidak Mang. Kali ini Mamang akan sedikit cerita dan juga membahas ya, ternyata keajaiban Sungai Serayu pemirsa. Salah satunya bisa mempermudah, mempercantik dan mempertampan seseorang yang mandi dan berkeramas dengan air Sungai Serayu. Saudara penasaran dengan legenda Sungai Serayu? Waduh. Kalau saudara penasaran jangan skip ya, tonton sampai tamat, siapa tahu bermanfaat. Waduh. Bagi saudara yang tak suka dengan channel Mamang ya, membosankan, simpel dengan Mamang, skip aja. Karena kuota internet saudara tak tercover dana antara, tak tercover dana bos ya. Apalagi meminta ke Mamang. Mamang aja kan belum jadi CEO ya, belum jadi presiden pemirsa. Waduh, Mamang aja kan mencari wifi gratis ya untuk mengupload video episode ke-87 ini pemirsa. Waduh, tak tercover dana PIP apalagi dana desa. Apalagi dana Selat Hormuz pemirsa. Maaf. Oleh karena itu bagi saudara yang membosankan, tak suka ya, simpel dengan Mamang, jangan iri hati, skip aja. Namun bagi saudara yang menonton sampai tamat di episode ke-87, Mamang sebagai admin akan berdoa ya, mudah-mudahan saudara mendapatkan rezeki ya, dilancarkan rezeki, dan mudah-mudahan salah satu keturunan saudara atau saudara sendiri akan menjadi miliarder, dan mudah-mudahan menjadi CEO, dan mudah-mudahan salah satu keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini. Mamang hanya berdoa, mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan. Amin. Oke guys, Mamang pun berbicara sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Mamang tidak berbicara omon-omon ya, tidak omon kosong. Waduh. Jadi Mamang berbicara sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Apabila saudara mempunyai sumber dan informasi yang agak lain dengan Mamang, kita sharing-sharing di kolom komentar. Mudah-mudahan dengan sharing-sharing di kolom komentar ya, menambah wawasan untuk kita semua. Yang penting komenan saudara tak berbau-bau Mossad ya, tak berbau-bau abu randa yang bikin menggonggong keonaran pemirsa. Waduh, mohon maaf aja ya apabila ada yang berbau-bau company, berbau-bau Mossad, berbau-bau abu randa ya.
atau yang bikin keonaran, hama-hama, Mamang sebagai admin otoriter akan skip karena channel Mamang channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Oke guys, kalau kita berjalan naik kereta api Serayu pagi dari kota Purwokerto menuju Tasikmalaya, Bandung, dan juga Jakarta memutar ke arah selatan, tentunya kita akan melewati Sungai Serayu, pemirsa. Waduh, sungai yang cantik-cantik di Provinsi Jawa Tengah. Sungai Serayu atau dikenal dengan Cisarayu, ya dalam bahasa Sundanya Cisarayu, bahasa Jawanya Serayu atau Bengawan Serayu atau dikenal dengan Kali Serayu. Bengawan Serayu adalah salah satu sungai di Jawa Tengah, sekitar 300 km di tenggara ibu kota Jakarta, membentang dari timur laut ke barat sejauh 181 km. Sungai ini melintasi 5 kabupaten, yaitu Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, hingga bermuara di Samudra Hindia di Kabupaten Cilacap. Menjadikan Sungai Serayu atau Kali Serayu menjadi salah satu sungai paling besar di Provinsi Jawa Tengah. Kalau nggak salah nomor 2, karena nomor satunya adalah Bengawan Solo, pemirsa. Waduh. Sungai ini menjadi incaran bagi penyuka olahraga air penuh tantangan, yaitu arung jeram dan rafting. Waduh, sekaligus sebagai spot mancing mania, pemirsa. Waduh. Aliran sungainya masuk dalam kategori grade 3+ dalam arung jeram. Kategori ini menjadi rekomendasi sungai yang tepat untuk arung jeram. Deras arusnya memang sangat menantang, menunggu untuk ditaklukkan oleh penyuka aktivitas yang suka memacu adrenalin. Waduh. Sungai Serayu salah satu sungai besar di Jawa Tengah, ya. Dikutip dari buku Arkeolog Transportasi, Perspektif Ekonomi dan Kewilayahan Kresidenan Banyumas tahun 1830 sampai 1140 yang ditulis oleh Purnawan Basundoro, terbit tahun 2020, halaman 42. Sungai utama yang mengalir di wilayah Banyumas dan merupakan sungai terbesar adalah Sungai Serayu, sehingga daerah yang dilewati aliran sungai tersebut sering disebut Lembah Serayu. Waduh. Sungai ini bermata air di Pegunungan Dieng, mengalir ke selatan melewati daerah Kejajar, Garung, dan Ledok atau daerah Wonosobo. Dari Wonosobo yang mengalir ke selatan sampai ke Loksono. Aliran sungai membelok ke barat melewati Sigalu, Kabupaten Banjarnegara, Purwanegara, Mandiraja, Purwareja Klampok, dan juga Kabupaten Banyumas. Di Kabupaten Banyumas, aliran sungai membelok ke selatan hingga akhirnya bermuara di Cilacap. Bermuaranya ke Samudra Hindia, pemirsa. Waduh. Daerah aliran Sungai Serayu atau dikenal dengan Das Kali Serayu adalah Lembah Serayu, yang notabene adalah lembah yang paling subur, yang paling makmur. Apapun saudara menanam di daerah das aliran Sungai Serayu akan tumbuh, pemirsa, dan tidak akan kesulitan air. Oleh karena itu, Lembah Serayu sejak zaman purba adalah tempat yang dituju, ya, untuk bermukimnya masyarakat atau manusia sejak zaman dahulu kala. Nenek moyang tanah Jawa pertama kali datang ke Jawa kemungkinan adalah ke Lembah Sungai Serayu ini, pemirsa. Yang dikenal dengan orang-orang ngapak. Orang-orang ngapak, ya, memang sudah bahas. Orang-orang ngapak konon katanya datang ke tanah Jawa, ya, di sekitaran lembah-lembah Gunung Slamet dan juga Lembah Serayu, pemirsa. Disitulah cikal bakal orang-orang ngapak. Dari Gunung Slamet ke Lembah Serayu, dari Serayu ke timur menjadi orang Jawa, dari Serayu ke barat menjadi orang Sunda, dan yang tinggal di Serayu menjadi orang ngapak atau yang dikenal dengan Jawa Banyumasan, pemirsa.
Sungai Serayu bagaikan pita panjang yang membentang di jantung Provinsi Jawa Tengah, menyimpan kisah sejarah dan budaya yang kaya. Alirannya yang jernih, ya. Karena apa jernih? Karena berasal dari Gunung Dieng, pemirsa. Waduh. Aliran yang jernih mengantarkan cerita tentang peradaban masa lampau, legenda yang melegenda, dan peran vital dalam kehidupan masyarakat. Bahkan sejak zaman dahulu Sungai Serayu ini menjadi urat nadi transportasi sungai, pemirsa. Waduh, dari pegunungan Dieng menuju arah Samudra Hindia, pemirsa. Pada masa kerajaan-kerajaan kuno, Sungai Serayu ini menjadi pembatas antara orang Sunda dengan orang Jawa. Di sebelah baratnya ada Kadipaten Pasir Luhur di bawah kerajaan Sunda Pajajaran yang notabene adalah tanah Sunda. Sebelah timurnya Sungai Serayu ada Kadipaten Wirasaba di bawah kerajaan Mojopahit yang kelak menjadi tanah Jawa. Ya, kalau berbicara tentang Selat Hormuz, ya, Serayu ini adalah Selat Hormuz, pemirsa. Selat Hormuz yang menghubungkan antara tanah Jawa dengan tanah Sunda, pemirsa. Waduh, bahkan Selat Hormuz yang menghubungkan antara hasil bumi dari dataran tinggi Dieng diangkut melalui sungai ke arah dermaga selatan Cilacap melalui Sungai Serayu. Karena Sungai Serayu ini lebar, pemirsa. Waduh, lebarnya dari 8 sampai 12 meter dan kedalamannya sampai 25 meter. Waduh, ini cocok untuk angkutan kapal-kapal sungai, pemirsa. Dan menjadi urat nadi, ya, pembawa hasil bumi dari Dieng untuk diekspor ke berbagai macam kerajaan di Nusantara, dari pedalaman Jawa Tengah ke pesisir Pulau Jawa. Ya, salah satu urat nadinya adalah Sungai Serayu ini, pemirsa. Seandainya tidak ada Sungai Serayu, mungkin ya pegunungan Dieng yang kaya dengan sumber daya alam akan terisolasi, pemirsa. Waduh. Nama Sungai Serayu sendiri berasal dari kisah Ramayana, pemirsa. Waduh, di mana dalam kisah Ramayana tertulis nama Sungai Sarayu. Sungai Sarayu yang mengalir ya di India, pemirsa. Nama Sarayu sendiri ya tercatat dalam kitab Ramayana. Dikisahkan di sekitaran kota Ayodhya ada Sungai Sarayu. Namun dalam pendapat yang lain bahwa nama Serayu ini diambil dari bahasa Jawa, adalah akronim dari Sira dan Ayu. Sira artinya saudara atau kepala, Ayu artinya cantik dan manis, ya, cantik-cantikku. Jadi gabungan antara Sira dan Ayu jadi Serayu. Hal ini berdasarkan legenda Jawa tentang Sang Bima yang menemukan seseorang yang cantik, ya. Maka dikenallah Sira Ayu, pemirsa, Serayu. Waduh. Bagi orang Jawa, sungai ini bernama Kali Serayu atau Bengawan Serayu. Tapi bagi orang Sunda, ini namanya Cisarayu, pemirsa. Sama-sama ayu. Waduh. Ternyata dari nama Serayu ini, ya, artinya Anda cantik. Waduh, Serayu ini Anda cantik, ya. Ini bukan sekedar nama biasa, pemirsa. Bukan nama ya omon-omon, tetapi ada sebuah makna, termasuk juga legenda dan mitos tentang sungai ini. Konon siapapun yang mandi di sungai ini akan cantik-cantik, ya, dan tampan-tampan, pemirsa. Bahkan awet muda. Waduh. Kebanyakan warga yang tinggal di sekitaran bantaran Sungai Serayu akan awet muda, pemirsa. Kulitnya akan ya kinclong, pemirsa. Waduh, skincare modern akan kalah dengan Serayu, pemirsa. Waduh, air Sungai Serayu ini konon katanya adalah air yang bisa mengawetkan wajah seseorang, ya, mengawetkan tubuh seseorang, pemirsa. Waduh, menjadi awet muda, tambah muda, pemirsa. Waduh, lebih muda dari sebelumnya. Jadi bagi saudara yang usianya agak tua-tuaan, ya, pengen muda, ya, cobalah mandi di Sungai Serayu, pemirsa. Waduh. Konon spa-spa modern
ya spa kecantikan modern itu mengambil lumpur dan airnya dari berbagai sungai di dunia. Ada banyak sungai di dunia ya, beberapa sungai di dunia dan lumpur-lumpur sungai di dunia yang konon katanya bisa mempercantik dan mempertampan seseorang, bikin awet muda. Ya, memang kutip dari beberapa sumber bahwa ada beberapa sungai, diantaranya adalah lumpur sungai Nil ya, yang konon katanya bisa mengawetkan ya muda seseorang. Salah satunya Ratu Cleopatra yang hidup 3000 tahun yang lalu pemirsa, 3000 sebelum Masehi ya. Itu kecantikannya luar biasa pemirsa. Banyak pria yang melihatnya akan kelepek-kelepek pemirsa. Begitu juga dengan lumpur laut mati di Sungai Yordan, itu ternyata bisa mengawetkan tubuh menjadi lebih cantik pemirsa ya, bisa mempercantik tubuh dan tampankan ya wajah seseorang pemirsa. Waduh. Selain itu ada juga lumpur Sungai Kuning ya, atau dikenal dengan Sungai Huanghe di Tiongkok pemirsa. Konon sungai ini pun ya katanya bisa mempercantik. Lihat aja ya masyarakat di Sungai Huanghe atau Sungai Kuning yang kita kenal dengan orang-orang Chinese Tiongkok itu cantik-cantik pemirsa. Waduh. Termasuk juga di Jawa ya, diyakini ada sungai yang bisa mempercantik dan mempertampan ya awet muda pemirsa. Jadi sekali mandi langsung ya tercantik seperti bidadari yang jatuh dari langit pemirsa, yaitu Sungai Serayu. Dalam legendanya Sungai Serayu diyakini adalah sungai yang bisa membuat seseorang lebih cantik dan lebih tampan, bahkan umurnya akan tambah muda pemirsa, bukan tambah tua tapi tambah muda. Waduh. Jadi kalau saudara usia 60 tahun nyebur dikunclung ke Sungai Serayu, aduh, mandi di Sungai Serayu ya, ketika beranjak ke daratan akan terlihat seperti usia 20 tahunan pemirsa. Hal itu ternyata berdasarkan legendanya juga pemirsa. Banyak permaisuri ya, raja-raja Jawa dan juga bangsawan-bangsawan di tanah Jawa, terutama di Jawa Tengah ya, bahwa mitos tentang air Sungai Serayu yang bisa mempercantik dan mempertampan ya, itu menjadi sebuah mitos yang konon katanya sejak zaman dulu sudah dikenal pemirsa. Waduh. Bahkan ya seorang permaisuri kalau ingin luluran itu mengambil lumpur-lumpurnya dan juga airnya dari Sungai Serayu pemirsa. Konon ada pemandian ya, pemandian yang dikenal dengan Tuk Bima Lukar. Tuk Bima Lukar adalah sebuah pemandian di mana titik nolnya Sungai Serayu pemirsa, alias mata airnya Sungai Serayu. Waduh, disinilah ya awal terciptanya Sungai Serayu. Tuk Bima Lukar adalah pertirtaan kuno pada masa kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu-Buddha. Sebagai mata airnya Sungai Serayu ya, titik nolnya Sungai Serayu inilah Tuk Bima Lukar pemirsa. Titik nolnya Kali Serayu. Situs kepurbakalaan ini berada tepat di sebelah utara jalan ke kawasan dataran tinggi Dieng dari arah Wonosobo. Tapaknya berada di wilayah administrasi Desa Dieng, Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Di situ ada pemandian Tuk Bima Lukar. Waduh, titik nolnya Sungai Serayu. Secara harfiah, Tuk berarti adalah mata air, atau bisa diartikan pancuran, atau bisa diartikan dengan batang penis yang sedang pipis pemirsa. Waduh. Ya, atau air yang keluar namanya adalah Tuk pemirsa. Sedangkan Bima Lukar, Bima adalah tokoh Mahabharata dari Pandawa 5. Sedangkan Lukar adalah telanjang bulat alias melepaskan pakaian. Waduh. Jadi Tuk Bima Lukar artinya Bima sedang melepaskan pakaian dan sedang pipis pemirsa, atau mandi. Waduh.
Konon Sungai Serayu ini ya tercipta dari pipisnya Bima pemirsa ketika melihat wanita cantik. Waduh, saking cantiknya ya Bima pun pipis pemirsa, dan pipisnya menjadi Sungai Serayu pemirsa. Waduh. Dilansir dari tema mahabharata.wordpress.com dengan judul artikel Legenda Sendang Bima Lukar dan Kali Serayu, ditulis 9 September 2021 oleh Rachel. Waduh, oleh Rachel. Kurang lebih 20 km di sebelah utara kota Wonosobo, di daerah dataran tinggi Dieng, terdapatlah sumber air sebagai mata air Sungai Serayu. Sumber itu disebut Tuk Bima Lukar. Kata Mbah Sahibul Hikayat, legenda masyarakat tentang sumber mata air tersebut adalah sebagai berikut. Dikisahkan dalam cerita Mahabharata, salah satu tokohnya adalah Bima. Pada suatu ketika ya, Pandawa sedang pergi ke Dieng untuk membangun candi, tempat pemujaan. Di tengah perjalanan, Bima, salah seorang Pandawa, merasa hendak turas. Apa itu hendak turas? Pingin pipis ya. Waduh, pingin kencing pemirsa. Bisa kan dalam perjalanan kan kalau dingin-dingin di Dieng ya, pingin pipis pemirsa. Waduh. Oleh karena itu ya, Bima pun berhenti di suatu tempat dan beliau pun kencing pemirsa. Ketika Bima sedang asik-asiknya ingin pipis ya, dengan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung, maaf. Mereka berdua tak sadar ternyata di sebelah sisinya ada Dewi Drupadi yang akan mandi. Drupadi pun tak menyadari adanya Bima. Dewi Drupadi tiba-tiba datang ke sendang dan tiba-tiba melepaskan pakaiannya helai demi helai sampai akhirnya beliau menjadi telanjang bulat. Waduh, alias tanpa sehelai pakaian pun pemirsa. Bima terkejut menyaksikan kecantikan Drupadi dalam kondisi telanjang bulat. Waduh, mendadak air kencing Bima tiba-tiba deras ya. Semburan air kencingnya begitu deras bagaikan jet pump pemirsa. Waduh, dengan pompa yang sedotannya kuat pemirsa, menyembur bagaikan semburan pemadam kebakaran pemirsa. Waduh, alias pompa air Shimizu yang semburannya kuat. Saking kuatnya ya, bisa menjadikan sebuah sungai pemirsa. Waduh. Tak kencing tak bucat tuh. Waduh. Tiba-tiba Bima, yang konon katanya Bima ini kan orang kuat ya, ada kuku Bima. Kalau saudara minum kuku Bima tiap malam ya kuat ya. Berjam-jam pemirsa. Waduh, bisa mengangkat besi pemirsa dan menghujani bumi. Waduh. Bima ini dalam tokoh Pandawa adalah orang kuat. Namun ketika melihat Drupadi yang cantik saat mandi di salah satu sendang di Gunung Dieng, tiba-tiba Bima ya terpesona pemirsa sampai terkencing-kencing. Waduh, semburan kencingnya sangat deras pemirsa ya, sederas pompa air Shimizu yang semburannya kuat. Waduh, sampai-sampai semburannya pun ya membasahi Drupadi pemirsa, seolah-olah Drupadi terbawa arus seperti sungai pemirsa. Waduh, semburan Bima ini sudah kuat membasahi pemirsa. Pak, kebayang ya kalau suami kita mempunyai semburan kuat kayak Bima pemirsa. Pak, mungkin satu rumah akan tenggelam pemirsa. Jadi Drupadi pun ya basah dan tenggelam dari semburannya air kencing Bima, saking terpesonanya Bima. Sambil kencing, Bima menjawab ya, "Siro ayu, kamu cantik." Saking cantiknya, Bima pun terkencing-kencing pemirsa. Waduh, dan kencingnya itu kelak menjadi Sungai Serayu pemirsa. Siro ayu, kamu cantik. Nah, kata Siro ayu ini menjadi nama sebuah sungai yang kita kenal dengan Serayu. Dari kata Siro ayu, artinya kamu cantik. Drupadi sangat cantik. Ya gimana nggak cantik ya,
Kalau Drupadinya bertelanjang bulat pemirsa. Maaf. Jadi tempat pipisnya Bima dikenal dengan Tuk Bima Lukar, dan air seninya yang mengalir itu kelak menjadi sebuah sungai, dan sungai itu diberi nama Siroayu atau Serayu. Dari legenda ini konon katanya siapapun wanita atau laki-laki yang mandi di Sungai Serayu atau mengambil air di Sungai Serayu atau lumpur-lumpurnya Sungai Serayu, konon katanya akan awet muda pemirsa. Seperti cantiknya Dewi Drupadi. Dewi Drupadi ternyata cantik karena berada di sendangnya bekas Bima pemirsa. Sejalan dengan legenda Sungai Serayu yang bikin awet muda, ternyata Serayu memang bikin awet muda pemirsa. Waduh, banyak sepa-sepa juga yang mengambil lumpur atau sedimen-sedimen dan air dari Sungai Serayu, karena dipercaya bahwa Sungai Serayu ini mengandung senyawa-senyawa dan molekul yang bikin awet muda, akan menambah kinclong, lebih cantik daripada membeli skincare pemirsa. Waduh. Dilansir dari womanjohn.com dengan judul artikel Rahasia Tuk Bima Lukar dan Sungai Serayu yang konon katanya bikin awet muda. Berdasarkan penelusuran narasi mengenai kandungan Sungai Serayu yang konon katanya bikin awet muda, memang ternyata bikin awet muda. Ternyata yang bikin awet muda adalah mineral-mineral yang terkandung di Sungai Serayu tersebut. Air Sungai Serayu mengandung mineral yang konon katanya secara ilmiah bisa bikin awet muda pemirsa, akan bertambah muda. Secara medis, kandungan mineral yang ditemukan di wilayah aliran Sungai Serayu diantaranya adalah belerang atau sulfur. Diyakini manfaat dari sulfur adalah kesehatan kulit, seperti mengatasi infeksi bakteri dan mengurangi peradangan. Selanjutnya ada kalsium, magnesium, silika, tembaga, selenium, dan zinc. Waduh, mineral-mineral itu konon katanya bisa membuat kulit seseorang tambah muda pemirsa. Semakin muda. Waduh. Jadi kalau tua-tua keladi mandi kecemplung di Sungai Serayu, setelah keluar dari sungai akan terlihat lebih muda pemirsa. Akan jauh lebih muda, kembali ke darah muda pemirsa. Waduh, darah muda, darahnya para remaja. Begitulah pemirsa. Waduh. Jadi intinya dominan mineral di Sungai Serayu ini ternyata mengandung mineral yang konon katanya bikin seseorang bertambah muda dan tambah cantik, dan juga tambah tampan seperti bidadari yang jatuh dari langit. Waduh. Bahkan ada mitosnya juga seseorang yang mandi di Sungai Serayu setara dengan seseorang yang mandi di kolam susu. Waduh, setiap hari. Kereta api Serayu. Ngerti